Kau berikan kami sukacita yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa untuk menyembah memuliakan nama, dan kerinduan untuk kau pakai untuk melayani Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur dan beruntung Tuhan, masuk dalam rancangan sebagai penyembah-penyembah yang terbaik. Pagi hari ini bukan karena rutinitas, tapi satu kerinduan yang khusus Bapa, kami datang ke rumah kemuliaan. Kami mengucap syukur, hati kami kau bentuk sedemikian rupa Tuhan, untuk sehingga kau taruh kerinduan yang luar biasa. Kami rindu Engkau pagi ini, kami rindu lawatanmu yang lebih dan lebih Tuhan. Bahkan hati pikiran kami lebih lagi. Kami rindu mengaku untuk-Mu, kami rindu memberikan yang terbaik pagi ini untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Roh Kudus. Ini rumah-Mu. Kami percaya Engkau memenuhi setiap sudut ruangan dan hati kami. Oleh karena itu Bapa, roh-roh yang tidak berkepentingan di sini yang berusaha untuk mengajarkan ini bukan tempatmu, dan di dalam nama Yesus kami persilakan kau pergi keluar dari ruangan ini. Dalam nama Yesus kami persilakan kau pergi dari setiap hati pikiran, karena ini rumah kemuliaan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga pastori, kami menyerahkan pemimpin pujian, kami menyerahkan alkohol penyanyi, latar, kami menyerahkan pemain musik, kami menyerahkan asa, kami menyerahkan pihak-pihak yang sudah menyiapkan kebersihan pertaruhan tempat ini Tuhan. Kami berkati mereka dan kami rindu Kau terus pakai memimpin kami untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sepanjang pekan yang luar biasa ini Tuhan. Kami merasakan tawaran dan bimbingan-Mu yang luar biasa. Di setiap musim apapun, saat kami kekurangan, saat kami berkelimpahan, saat kami menderita, saat kami bersukacita, sakit sehat, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu memimpin kami, Engkau selalu menuntun kami, dan Engkau selalu memulai kami. Perlindungan-Mu sempurna, sama seperti saat Kau melindungi nenek moyang kami di padang gurun. Engkau tidak melepaskan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini Tuhan, mereka beribadah puasa. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk mengenal dan menemukan Engkau Tuhan. Kami rindu jikalau Engkau berkenan melawat kami. Kami rindu Engkau berikan ke mereka kesempatan untuk mengenal dan mengalami hal-hal khusus di bulan ini Tuhan. Keluarga mereka diberkati, kehidupan mereka diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap melangkah hari demi hari di tahun ini, karena Engkau Tuhan Allah yang aku sembah yang menyertai kami. Kehidupan kami dalam kendali tangan-Mu, ekonomi dalam kendali tangan-Mu, perkebunan kami, peternakan, sawah, ladang kami dalam kendali tangan-Mu, toko-toko, kios, apapun yang kami usahakan, semua dalam kendali tangan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam musim sakit Tuhan. Kami percaya jikalau Engkau itu Kau izinkan terjadi, ada rancangan indah dalam kehidupan pribadi itu. Kami serahkan negara dan bangsa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, jikalau saat ini gejolak muncul di sana sini, kami sangat bersyukur karena semuanya Engkau sudah jamin dalam kendali tangan-Mu. Kami memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh staf pemerintahan sampai desa-desa Tuhan. Roh takut akan Engkau terus didengungkan dan dicurahkan atas mereka. Terima kasih Bapa. Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu.
Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan. Mereka rindu untuk datang di tempat ini, sukacita yang sama melawat mereka Tuhan. Kendaraan dan lalu lintas yang mereka alami dalam kendali tangan-Mu, mereka bersukacita bersatu di dalam. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan peribadatan kami pagi ini hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Haleluya. Sebagaimana kami mengenal Engkau sebagai seorang Bapa yang sangat baik, yang selalu menyertai, selalu memberkati. Engkau selalu mendekap kami saat kami perlu Engkau. Hari ini kami datang Tuhan sebagai anak-anak yang rindu untuk Engkau peluk. Kami datang sebagai pribadi yang perlu Roh Kudus-Mu ya Bapa. Mari bersama Bapak Ibu kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Senantiasa menjagaku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, Kau Bapakku yang baik. Rasakan kasih-Mu, oh Yesus, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, katakan bahwa Engkau sangat cinta. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin
kami terjatuh, saat kami terpojok. Engkau satu-satunya Bapa yang menguatkanku. Engkau satu-satunya Bapa yang memelukku. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih buat pelukanmu, buat kehanggatanmu Yesus. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik, memiliki Bapa yang luar biasa. Dia senantiasa memberkati kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah mengasihiku. Sampai saat ini bahkan selama-lamanya Engkau akan menjadi Bapakku. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu. Mempersiapkan, memberikan suara yang terbaik, pujian yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Yang angkat tangan cuma 1-2 saudara. Ada sukacita? Kita punya Bapa yang baik, amin. Dia tidak ada bandingnya di dunia ini dengan Bapa dimanapun. Dia adalah satu-satunya Bapa yang terbaik. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tidak ada, haleluya. Tak ada.
Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena itu Dia berikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oh haleluya. Kita bersyukur sukacita itu sudah ditanam dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau ingat bahwa sukacita itu kekal selamanya. Haleluya. Mari bersama persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia adalah Bapa yang setia. Kebaikannya yang tak terbatas, kita tak dapat membalasnya. Selain dengan tubuh, jiwa, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Haleluya Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Badanku belai segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu takkan bisa kami balas dengan kekuatan kami. Karena apa yang kami punya itu pun dari-Mu. Sebab itu ketika kesempatan masih Engkau beri untuk kami memuji Engkau, untuk ada dalam hadirat-Mu, kami percaya inilah saat yang terindah. Sebab kami menyadari sebagai ranting kami tidak akan bisa lepas dari Engkau sang pokok. Sebab itu mari Tuhan, terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, pengagungan kami akan Engkau. Sebab kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak menerima segala pujian hormat yang keluar dari hati kami dan hidup kami, karena Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan kami percaya firman Tuhan hari ini akan mempertemukan kami secara pribadi dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap hati yang terbuka, setiap telinga yang terbuka, Engkau akan mendapatkan kami dan makan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan, siap merenungkan, kami siap melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu sehat? Sehat. Oke, tak lihat kanan dari kanan ke kiri. Lupa salamnya. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat? Oke, puji Tuhan. Shalom. Waduh, Bapak Ibu ikut puasa? Enggak ya, sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, sehat badanku, sehat hatiku, sehat. Amin. Puji Tuhan. Itu bukan kata-kata penghiburan saudara, bukan menghibur diri, tetapi itu adalah kata-kata iman. Kita percaya badan kita sehat, hati kita sehat, dompet kita. Nah, enggak usah khawatir. Sekarang puasa masuk pada hari yang ke-9. Nah, mungkin 20 hari lagi akan hari raya. Kan lumayan saudara. Siapa di sini yang punya anak kecil? Boleh angkat tangan. Nah, kalau hari raya dapat pemasukan kan lumayan saudara. Siapa yang enggak punya anak kecil? Nah, waktunya untuk kita berbagi. Puji Tuhan. Nah,
Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan, hari ini saya akan masih lanjutkan. Saya punya rencana khotbah sepanjang tahun, jadi ada 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan berikutnya sampai pada akhirnya kita akan sampai pada Desember dengan goal yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, pada bulan ini saya akan bagikan lanjutkan kembali tema tahunan kita, tahun penyertaan Tuhan. Kita harus mengenal siapa yang menyertai kita dulu, saudara. Kalau kita tidak mengenal siapa yang menyertai kita, maka kehidupan kita sebagai orang Kristen akan menjadi biasa-biasa. Lah penting sekali bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal secara benar loh. Selama ini apakah saudara mengenal Tuhan Yesus atau sekedar tahu? Lah pentingnya apa? Ketika kita mengenal siapa yang menyertai kita pribadi, situ P-nya saya buat besar, yaitu Tuhan sendiri. Pentingnya adalah ketika orang Kristen mengenal Tuhan Yesus, Dia yang menyertai kita yaitu Yesus Kristus, maka anak Tuhan tersebut memiliki pemikiran, paradigma dan sikap yang benar terhadap Tuhan. Karena kita ngerti, ketika kita hidup, ingat, gereja adalah tempat kita sekolah. Tetapi mimbar kita adalah tempat di mana saudara ada sehari-hari. Nah, kita sekolah di sini supaya nantinya ketika kita menghadapi kehidupan kita bisa. Disitulah mimbar kita. Gereja itu siapa? Gereja itu saudara dan saya. Jadi ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di rumah, di tempat pekerjaan, disitulah gereja ada. Nah, ketika seseorang mengenal siapa yang menyertai, maka sikap hidupnya akan benar, saudara. Enggak nyepelek nih. Alah, Tuhan aja enggak kelihatan. Tapi kalau kita mengenal, maka sikap kita akan benar. Sikap benar terhadap Tuhan itu memiliki rasa takut dan hormat. Bukan takut seperti kalau kita takut hantu gitu, enggak, saudara. Ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Serta memiliki keberanian menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dia berikan. Lah nantinya kita akan sampai pada sini, saudara. Kita tuh punya tugas loh. Kalau Tuhan izinkan bulan-bulan depan saya akan sampaikan untuk apa? Untuk siapa? Penyertaan Tuhan itu. Nah, dalam menjalankan tugas orang kalau mengenal Tuhan akan siap. Bahkan menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita, dalam lingkungan pekerjaan, tantangan keluarga, kita juga siap karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Bahkan kita akan sukacita dalam menghadapi berbagai musim. Musim rambutan, musim durian, musim kemarau ekonomi kita akan siap enjoy, saudara. Karena kita tahu yang menyertai aku itu loh siapa. Sampai tahun kemarin ada gini, dagingane wong pusat. Maksudnya apa gitu loh. Maksudnya adalah kita pede karena kita punya dagangan. Ada apa-apa kita lapor. Lebih ekstrem lagi dikatakan aku lewat jalur langit. Nah, orang gemen-gemen loh saudara. Kita punya dagangan. Siapa dagangan kita? Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tidak mengenal dagangan kita, siapa yang menyertai kita, maka hidup kita akan jadi orang Kristen itu biasa-biasa. Yang lain khawatir, kita khawatir. Yang lainnya takut, kita takut. Yang lainnya musimnya murtad gitu saudara. Kita tidak akan memiliki satu karakter yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali kita mengenal, yada, akrab, benar-benar mengenal Tuhan. Tetapi sebaliknya sekali lagi, kalau orang Kristen tidak mengenal yang menyertai, maka paradigmanya tidak benar. Kena masalah didik tidak kaget kalau saya dengar gini, Mah, itu ada jemaah sing sana, bukan di sini loh gue, bukan ada di sini, di luar sana, di Australia, di Afrika sana. Kalau dapat masalah itu lari ke orang pintar. Saudara tahu orang pintar? Siapa? Siapa? Tanya, kalau disebut mereka orang pintar lulusan apa tuh? SR ora tamat tok. Sing penting nyon sewu tahu kamu. Idune lagi. Lah. Orang Kristen yang enggak kenal Tuhan seperti itu. Jadi gampang lari ke orang pintar.
Ada juga di situ. Kalau enggak kenal siapa yang menyertai, enggak kenal Tuhannya, ya khawatir. Sini siapa yang sering khawatir daripada bersyukurnya? Boleh angkat tangan, boleh kita foto bareng nantinya. Yang lebih sering khawatir daripada bersyukur, bisa angkat tangan? Enggak ya, paling udah lebih banyak bersyukurnya, amin. Nah, pada bulan-bulan kemarin, pada Januari saya sampaikan pada saudara, yang menyertai kita El Elyon itu pencipta langit bumi. Saya kemarin lihat tata surya kita, seluruh planet yang ada, yang besar-besar itu ada 10 apa 12. Tapi yang kecil-kecil itu nolnya 27. Saya tanya Papa, Pak nolnya 27 ini menyebutnya gimana? Juta kan cuma 6, miliar 9. Nah kalau 27 nol. Nah itu yang menciptakan siapa? Tuhan, saudara. Dan ada planet yang ditemukan berapa ribu kali matahari. Kalau seperti itu Tuhan itu gedene sepiro? Gede banget, katakan sama-sama. Gede banget gitu. Nah itu yang menyertai kita loh saudara. Maha segalanya. Dia juga El Shaddai digambarkan seperti ibu yang menyusui. Walaupun dia maha besar, pencipta langit bumi, dia peduli akan kebutuhan saudara dan saya. Dan bulan Februari sampaikan El Roy, artinya Tuhan melihat. Pertanyaan penting bagi saudara, setelah mendengar 2-3 sebutan Tuhan ini, perubahan apa yang saudara rasakan? Nah, apa yang saudara rasakan perubahannya? Sudah 2 bulan kita mengenal yang kusembah itu pencipta langit bumi. Ku punya Allah pencipta langit bumi, pasti mampu untuk menolongku. Pujian tinggal pujian ketika saudara tidak mengizinkan untuk mengalami. Nah perubahan apa yang saudara rasakan, yang saudara alami setelah mendengar bahwa yang menyertai kita itu pencipta langit bumi, dia peduli dan dia maha melihat. Ayo, ada yang mau saksi? Atau setelah mendengar itu ya biasa-biasa. Makanya kursi gereja itu paling diberkati. Kenapa? Biasanya firman itu jatuh di kursi gereja. Karena begitu pulang sudah kosongan gitu saudara. Kan tidak rindu seperti itu, tetapi biarlah kita mengalami gitu. Setiap apa yang disampaikan kita mengalami. Jadi pada akhirnya kita akan sampai pada kesempurnaan. Lah hari ini saya akan sampaikan pada saudara sifat Allah atau sebutan Allah berikutnya yaitu Yehova Sama. Dia Allah yang maha hadir. Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan seperti bulan-bulan yang lalu saya rindu ada dampaknya. Lebih lagi Tuhan rindu akan mendapatkan buah dari kehidupan saudara, dari firman-firman yang disampaikan. Maka ketika kita belajar tentang Allah Maha Hadir, di kedepannya kita akan memiliki sekali lagi sikap yang benar. Bahwa Tuhan itu Maha Hadir. Bahasa Arabnya Hadorut. Di dalam Asmaul Husna, sebutan nama-nama Tuhan, itu Hadorut, dia Maha Hadir. Harapannya apa saudara? Kita sebagai anak Tuhan tuh ngerti bahwa tidak ada satu tempat pun tanpa Tuhan. Tidak ada satu tempat pun untuk kita bersembunyi dari matanya. Karena dia ada. Orang Kristen yang tidak menyadari kalau Tuhan Maha Hadir, maka dia pikir ada tempat-tempat khusus untuk dia bisa berbuat dosa. Wah, neng kene aman. Gusti kan raperso. Tuhan Maha Kudus tidak mungkin ada di kamar mandi. Berbuat dosa aja di kamar mandi. Oh Tuhan nggak ada di bioskop. Tuhan nggak ada di tempat-tempat pelacuran. Tuhan Maha Hadir. Kedepannya mari kita bangun diri kita. Kalau Tuhan Maha Hadir, Dia Maha Tahu, maka apapun yang saudara dan saya lakukan, apapun yang saudara dan saya pikirkan, Dia juga
Tahu karena dia ada di situ. Saya tanya bapak-bapak, Pak bapak ketika jenengan nyelempetnya duit tanpa sepengetahuan ibu, Tuhan tahu nggak Pak? Siapa yang pernah seperti itu? Dah. Oke, Bu Ibu. Ibu enggak ada. Ibu-ibu. Ketika bapak-bapak berangkat bekerja jenengan di mana, Bu? Hah? Tidur? Ketika jenengan pikir, bapaknya kerja, nanti jam 7, jam 8 malam baru pulang. Aku tak dolan naik. Sama siapa? Itu mantan terindah. Kan orang ngerti, neng omah nang CCTV. Tonggoku yo ora roh. Karena tetangga itu adalah CCTV paling hebat. Enggak tahu. Kalau saudara dan saya berbuat seperti itu, apakah Tuhan tahu? Tahu? Di tempat di mana saudara dan saya berbuat dosa, apakah Tuhan juga tahu? Nah, oleh sebab itu orang Kristen kenapa doanya di gereja berdoa, di kamar berdoa, di rumah berdoa, di kamar mandi bisa berdoa, bisa. Bahkan yang saya sekali ketika kita sedang BAB, kita berdoa, ngerti Tuhan, ngerti, ada. Itu penting sudah. Jadi sebab itu mari jemaat khususnya GBI Karanganyar, setelah kita tahu hal ini, ora usah berbuat dosa, Gusti pirsa. Oke. Nah, kapan dia hadir? Nah, itulah. Dia hadir ada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini yang saya katakan tadi ada 27 nol yang diciptakan planet-planet baik besar maupun kecil yang diciptakan Tuhan. Lah jenengan di mana? Di sini loh. Dibanding matahari cilik loh. Kayak ngene iki rotasine terus sampai tabrakan bar. Tuhan ngaturnya sedemikian rupa loh. Dia maha hadir. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu demi satu tentang kehadiran Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir di masa lalu. Sebelumnya kita akan baca Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel pasal 48, pasal terakhir, ayat terakhir. Sudah ketemu? Yehezkiel 48 ayat 35, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Yehova sama. Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan, kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab itu dia selalu ada. Makanya Wahyu 21 katakan, akulah Alfa dan Omega. Nah, kapan dia hadir? Kapan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu maha hadir? Yang pertama adalah dia hadir di masa lalu kita. Ada yang bawa mic? Siapa yang bawa mic? Mas Paul? Oke, Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. 139 masa lalu, sorry. Ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku didekam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Itu adalah Daud mengisahkan bagaimana Tuhan membentuk seorang anak dalam kandungan. Jadi sebelum bayi itu lahir itu, Tuhan menenun di dalam perut ibunya, di rahim ibunya. Jadi segala sesuatu sebelum bayi itu ada, Tuhan sudah ada.
Itu dalam penciptaan, dalam pembentukan manusia. Dalam pembentukan alam semesta, Kak, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian pertama ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Jadi dikatakan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada sebelum semuanya ada. Dia ada di masa lalu sebelum semuanya ada. Dia adalah Alfa, awal dari segala sesuatu. Dikatakan di situ, Dia yang menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan itu bukan ciptaan, Dia yang menciptakan. Nah, dalam penciptaan ada yang hafal selain guru sekolah minggu? Berapa hari Tuhan menciptakan alam semesta? 6. Hari pertama adalah terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta tetumbuhan. Hari keempat mentari bulan bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam binatang darat serta. Nah, kita harus tahu, Saudara. Di situ Allah menciptakannya. Dia sudah ada. Dalam Kejadian katakan, loh, kan yang ada Allah. Tuhan Yesus mosok ada. Yuk kita belajar. Pada mulanya Allah, 1, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah itu siapa? Roh Allah adalah Roh Kudus. Oke, melayang-layang di atas permukaan air. 2 pribadi. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Firman itu siapa? Firman jadi manusia. Dinyanyikan setiap Natal. Berarti dalam penciptaan itu ada ekat satu kesatuan, yaitu 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti kalau seperti itu Tuhan sudah ada di masa lalu. Karena yang beredar sekarang ini ada yang menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan setelah Paulus mengangkatnya. Ngawur. Jangan sekali kalau Bapak Ibu mendengarkan hal ini. Itu ngawur. Dia ada di situ dengan jelas katakan berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kita harus ngerti hal ini. Jadi dia ada sejak semuanya belum ada. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan. Kalau Allah ada di masa lalu, gitu, sebelum saudara dan saya itu ada. Dikatakan ayat lain, dia mengenal namamu sebelum engkau dibentuk. Apa enggak hebat? Suatu hari akan lahir seorang anak perempuan dari 15 bersaudara. Dia adalah yang bungsu, dikasih nama Sistiani. Lahir dari rahim seorang ibu Suyatun. Pada 10 Maret 1974. Besok saya umur 51, seorang nomne. Itu Tuhan sudah ngerti loh saudara. Saudara dan saya juga. Jadi dia ada, dia kenal loh saudara. Dia mengerti saudara. Watak watuk wahingmu Gusti pirsa. Sebab itu mari saudara kasih dalam kasih itu. Kita tidak lagi tinggal dalam masa lalu karena dia ngerti. Kalau seandainya saudara dan saya di masa lalu ada dosa, bagian kita adalah bertobat. Enggak usah ditutup-tutupi, yojo digowo sampai sekarang. Ada begitu banyak orang Kristen, kenapa? Mereka tidak bisa move on, kata Mas Dio. Karena mereka membawa beban masa lalu. Dipikir masa lalunya, wah Tuhan itu jahat di masa laluku.
Makanya sampai sekarang kenapa hidupku seperti ini. Itu foto saya beberapa bulan apa itu ya? Desember. Tapi itu di Bandara Kediri. Saya tadi malam cari-cari di album foto saya masih ketresut. Saya pernah ada di Bandara Hong Kong. Juli 2006 saya pulang. Waktu itu saya ngomong sama majikan. Mbak, bagasiku piro mbak? 45 N. Panggilan saya Eni, enggak bisa bilang Sistiani, enggak bisa Eni. Oke, saya pede. Mayun ada di sini Mayun. Nah, ngantar saya ke bandara. Oke. Saya pede, saudara. Karena di Indonesia maaf waktu itu enggak ada sabun cair, khususnya yang sabun di rumah saya enggak ada. Saya dari sana tuh mbak sabun cair, bawa sampo dalam kemasan besar. Saya sama majikan kasih DVD yang isinya 3 itu. Jadi selalu satu berhenti, satu main, satu berhenti, satu main. Pede, saudara. Saya bawa baju bawanya. Saya bawa keyboard putih yang saudara kita pernah pakai bersama di gereja biru. Saudara tahu total saya berapa? Sekitar 50 kilo. Ternyata di situ pramugari ngomong, bagasimu hanya 25 kilo. Saudara ngerti? Bingung ya. Enggak cuma aku Mayun ikut bingung terus piye? Baju-baju selain ini dibuang. Hampir keyboard itu saya buang. Karena jujur saya takut. Saya telepon kakek saya, wahai orangnya. Mbah aku piye, Mbah? Lah karepmu piye? Wis tak bilangi, barang-barang suruh buang itu enggak berguna. Eman Mbah di Indonesia enggak ada. Pulang oh. Saya dikasih uang $1.000. Kalau sekarang sekitar 1 juta lebih. Saya pulang, saya naik taksi. Saya kembali ke bandara, tetap barang itu sebagian saya buang. Akhirnya keyboard itu saya beri, dititipkan sama teman saya Angelina itu, dititipnya namanya Siti karena kita sama-sama turun di Juanda. Saudara, ketika kita membawa bagasi beban lebih banyak dan kita tidak mau meninggalkannya, saya ingin katakan pada saudara, beban-beban masa lalu bukan hanya merepotkan saudara untuk tidak bisa terbang, untuk tidak bisa berkembang di dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di dekat kita juga akan tersiksa. Contohnya beban saya tadi, jatah 25 kilo, saya bawa 50 kilo. Akhirnya yang terjadi apa? Mayun kerepotan. Teman-teman saya bongkar lagi barang bawaan, sebagian dibuang di bandara, termasuk troli. Namanya Siti, saya enggak tahu rumahnya mana, kabupatennya mana, tak titipi itu dengan uang $300, bayar dewe koyok Yunus. Saya ingin katakan pada saudara, Tuhan itu ada di masa lalu kita. Tetapi yang Tuhan tidak mau adalah saudara membawa beban masa lalu sampai sekarang. Kalau saudara membawa beban masa lalu, enggak hanya sekali lagi saudara yang tidak bisa ikut pergerakan Tuhan. Tetapi orang-orang di dekat saudara akan mendapatkan risikonya. Mereka ikut tersiksa loh saudara. Beban masa lalu contohnya apa? Dosa yang tidak pernah dibereskan. Karena iblis itu nuduh. Akhirnya membuat kita memakai orang lain seperti ukuran kita. Halah, paling. Atau mungkin beban masa lalu saudara adalah pola didik dari orang tua. Kenapa kadang-kadang ibu sama bapak kejam sama anak-anaknya? Itu karena masa lalunya biasanya diperlakukan demikian. Kalau tidak segera dibereskan hari itu, maka keturunan saudara akan terus mengalami seperti itu. Saya dengar seorang perempuan dipukuli sama suaminya. Ketika istrinya bilang, ngapa aku mbok pukul? Suaminya bilang apa? Biyen ibuku lek dipukul bapakku ya menengai. Ngapa awakmu berontak? Saudara, Tuhan Yesus ada loh di masa lalu, dia ngerti loh saudara. Yang dia mau adalah, ayolah kita akan menjadi guru loh. Jangan sampai sifat kekanak-kanakan, bagasi kita, beban masa lalu kita akan kita bawa terus. Saya paling suka ayat Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika engkau mengaku dosa, ia setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa-dosa. Kepahitan kok digawa sampai saya gitu. Ada yang masih merasakan kepahitan mempertahankannya? Sampai mati, ora bakal aku ngampuni. Ada seperti itu. Saudara sayang. Ketika kita masih membawa beban-beban masalah yang sangat berat. Nyoba, kalau saya suruh bawa 50 kilo, sambil lari bisa enggak? Tidak bisa.
Jadi mari saudara, Tuhan benar-benar ngerti jenengan. Dia tawarkan, hei yang letih lesu berbeban berat, bebanmu ya beban-beban masa lalu itu loh. Selehno, tugasmu lo masih panjang. Kalau engkau tidak mau menyerahkannya, jangan harap engkau bisa berlari sesuai dengan kegerakan Roh Kudus hari itu. Jadi mari saudara, pertama dia ada di masa lalu. Dan masa lalu Tuhan jadikan supaya saudara dan saya akan siap untuk menghadapi hari depan. Amin. Yang kedua, dia ada di masa sekarang. Mazmur 39 ayat 1 sampai 6. Ayo Kak. Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-6. Oke. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Amin. Dia ada di masa sekarang. Saya kasih dalam kasih Tuhan, di masa lalu dalam penciptaan Tuhan ada. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia ada. Dikatakan pada Adam dan Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan ular. Keturunan ular akan menggigit tumitmu, keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Itu adalah Injil pertama terjadi. Dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keturunannya Hawa. Ketika Tuhan Yesus jadi manusia, dia ada di tengah-tengah murid-muridnya. Berapa tahun? Kok ragu-ragu toh? Berapa tahun? Setengah tahun. 3,5. Setelah itu dia wafat. Akan kita peringati bulan April nanti. Dia wafat, dia bangkit, dia naik ke surga. Apakah cerita ditutup? Tidak. Diberikan siapa? Roh Kudus, kata Yohanes, Injil Yohanes katakan sana. Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Di mana dia tinggal? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi kalau selama ini kalau perjanjian lama Tuhan itu ada di atas, maka dalam perjanjian baru Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Yuk pegang dada saudara, Roh Kudus ada di sini, 2, 3. Roh Kudus, dia ada, dia menyertai saudara. Kata menyertai bukan berarti di belakang, dia manunggil dengan saudara. Dia tetap ada hari ini. Bahkan dalam ibadah ini Tuhan kira-kira ada apa enggak? Matius 18 ayat 20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku dia ada. Jadi sekarang kira-kira yuk jajali golek ono. Roh Kudus ada di sini enggak? Ada? Gambarannya Roh Kudus itu angin. Enggak bisa dilihat, bisa dirasakan. Saya tanya saudara, tapi lo kadang-kadang ada jemaat yang bilang gini, aku kok ngrasakne apa-apa ya? Ibadahmu kok anyep jejeb. Puji-pujiannya ya ngono. Musiknya kleru-kleru. WL suarane ra banter. Wong kan mana yang gereja orang rasanya apa-apa. Kalau seperti itu pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus masih ada? Roh Kudus masih ada? Nah bedanya gini sih. Kehadiran Tuhan ada. Amin.
Kehadiran itu adalah keberadaan seseorang pada suatu tempat. Roh Kudus ada di sini karena dia adalah pribadi. Tetapi beda dengan hadirat. Hadirat itu apa? Muka atau berhadapan muka dengan muka. Prosopon. Roh Kudus ada di sini dalam hidup kita. Cuma kadang-kadang ada beberapa atau bahkan banyak orang tidak bertemu dengan hadirat Tuhan. Enggak bisa klik gitu loh. Gambarannya gini. Anak siapa di sini yang masih anak-anak boleh angkat tangan anak-anak. Kaum muda remaja angkat tangan. Oke, di rumah ada ayah, ada bapak, ada. Bapak tubuhnya atau bapak fungsinya? Bapak fungsi. Bapak tubuhnya enggak ada? Ada enggak? Tubuh dan fungsi beda loh. Di rumah tuh kayak sosok bapak tuh ada. Dia ada di rumah, yo makan, yo tidur, yo beraktivitas, yo kerja, pulang kerja, yo ada di rumah lagi. Pertanyaannya, kamu ngerasa nih fungsi sebagai bapak? Enggak. Lain apa? Oh bapakku yo wis sibuk dhewe lek nang omah yo HP-an guyu dhewe. Kerja yo kerja, tapi kalau di rumah wis ora peduli. Lah itu apa jenenge bapak? Nggih apa nggih, Pak? Ora tau jak omong-omongan anake, enggak tahu ngejak cerita anake. Sosok bapak itu kan imam. Ayo doa, baca kitab. Itu kan tugas ayah sebagai imam. Imam itu mendengarkan, dengarnya keluhan anak. Jangan sampai anak-anak cerita ke media sosial, cerita dulu ke bapak. Lah, Roh Kudus seperti itu. Dia ada. Tetapi hadiratnya kadang-kadang kita tidak rasakan. Kenapa? Kita tidak bisa bertemu muka dengan dia. Akhirnya yang kita rasakan ya ibadahnya ngono-ngono kuwi. Makanya enggak pernah ngalami namanya perubahan jadi Kristen. Enggak pernah. Karena ibadah itu ya rutinitas. Tuhan Yesus ada ya dijarne ae. Pernah lihat dalam Alkitab Tuhan Yesus dijarne? Pernah? Tuhan Yesus dianggap sepi. Bagai kekasih yang tak dianggap penolongsone. Dijarne tidur di buritan. Nah, kenapa orang-orang itu tidak bisa merasakan hadirat Allah? Hadirat Allah itu yang membuat kita ngeh gitu. Puji-pujian iso enjoy, enggak usah diurak-urak WL. Tepuk tangan, menyembah. Enggak. Karena kita benar-benar ada di hadiratnya otomatis. Karena tidak percaya. Masa. Akhirnya karena tidak percaya neng gereja dolanan HP. Enggak percaya kalau di sini hadirat Allah ada, enggak percaya. Gitu. Dua orang Emmaus itu loh berjalan loh bersama dengan Tuhan, ngomong-ngomong loh. Ya baik dia ngomong sama Tuhan Yesus, jenengan ki orang ngerti ya yang terjadi hari-hari ini. Orang ngerti yang ditelok ki mau sapa? Baru tercelik setelah makan malam. Jangan sampai saudara dan saya nanti tercelik setelah kita pulang. Oh Allah tiba selama ini engkau ada tuh Tuhan Yesus, jangan sampai. Beda dengan itu orang perempuan yang pendarahan itu. Dia mendengar, dia percaya, dia cari. Dikatakan di situ penyakitnya sudah 12 tahun, lemes sudah. Tapi bagaimana usaha dia untuk bertemu dengan Tuhan? Nah, bagaimana usaha saudara bertemu dengan hadirat Tuhan? Lek berdoa yo tenan nono, lek memuji Tuhan yo tenan nono. Jangan sampai separuh. Tubuh saudara di sini, hatimu ada di sana. Biah minggu jadukno aku molek neng pantai. Biuh kapan hari ada seorang ibu WA saya, "Ma minta maaf dalam doa, saya belum selesai, saya pulang." Kenapa Bu? Ternyata kompor kurung tak pateni dan difoto, gosong saudara. Tadi ibu-ibu kompornya pun dimatiin. Ayo mulai bingung toh. Iya berapa? Pak, rumahnya tadi pintunya sudah ditutup. Oh iya kono. Iya deh. Lah aku mau ngelebokne pitik lho. Terus piye? Karena enggak percaya itu. Bartimeus buta, duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan.
Pada suatu hari Yesus melalui, karena cintanya terbuka matanya. Yang Bartimeus lakukan apa? Bengok. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid ngomong, hei diam. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai akhirnya Tuhan Yesus melihat. Itu sing bengok-bengok yang beri dewe kan. Kon rene kayak sing klambi ireng-ireng. Rene. Nah. Ditanggalkan jubahnya, dia sembuh. Lah, bagaimana kita bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya? Kalau kita datang enggak dengan sungguh-sungguh. Memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang latar belakang saudara ke gereja itu macam-macam. Tadi siapa yang seneng dino Minggu terus ngibadah? Kira-kira siapa? Sing seneng tenan. Minggu. Hamba Tuhan ya penak, engko entuk kolektor. Bapak Ibu jemaat? Pripun? Ada. Ada sing gini, minggune. Mamane. Ada? Papa? Saudara, kalau seperti itu kita enggak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Wah, yang memuji ya wis to benar pe dadi cerita kanan kiri. Bartimeus ora peduli, diomongi murid-murid meneng, enggak peduli. Mau melompat dia, mau menari dia, monggo. Berikutnya adalah karena sudah menutup diri, makanya Tuhan perlu mengetuk pintu hati. Khotbah yang ngono kuwi. Ibadah yang mek ngono kuwi. Saya hari Senin itu sel di tempatnya Bu Marsini. Obah polai di belakang tirai itu saya bisa lihat. Jenengan perso putune itu ternyata ikut sel. Dia dengar firman Tuhan. Seperti Mbak Supini sama Mak Nem. Dia dengar. Suatu hari ketika benih itu jatuh di tanah yang subur. Dia akan percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, karena itu menutup diri. Ya Kak, kapan terakhir saudara merasakan hadirat Tuhan? Tahun lalu, bulan lalu, ataukah setiap hari? Hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi. Asalkan saudara membuka diri. Saudara percaya ketika kita ada di ruangan ini, dia ada karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam dia ada. Apakah ketika di rumah Tuhan tidak ada? Ada. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang harus kita kejar adalah apa? Hadiratnya. Kalau kehadiran dia selalu ada. Tapi bagaimana kita bertemu dengan dia? Kenapa ibadah seringkali kita rasakan hampa? Karena kita tidak pernah membuka diri bagi dia. Anak-anak sekolah minggu yang seperti itu, anak-anak yang sederhana. Ketika dia membuka dirinya, Roh Kudus ada bagi mereka. Yang terakhir, kapan dia ada? Dia ada di masa depan. Makanya Alfa dan Omega. Ketika semuanya sudah tidak ada, Tuhan yang menyertai kita tetap ada. Amin. Kak Paulus, Mazmur 139. Kak Justina, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Oke. Jadi kalau saya khotbah itu harus siap. Karena tunjuk. Pakai mic. Mazmur 7 139 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku menghendaki ke langit, Engkau di sana. Jika Ia menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam.
maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malah menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Jika dia ada di mana? Dia ada di masa depan kita. Tuhan kira-kira ngerti napa mboten masa depan kula panjenengan niku ngertos? Nyapa kok enggak dibuka nih saiki? Dok, 10 tahun lagi kamu seperti ini loh. 15 tahun lagi kamu pulang. Kenapa enggak disingkapkan sedemikian rupa? Di sini siapa yang suka drama Korea? Saya enggak sendiri tentunya. Oh ada satu, lain lagi, ora jujur lah aku berdua toh. Ada lain lagi? Oh 3. Ada yang suka film India? Nehi, ada? Oke, ada yang suka sinetron? Orang yang gerejanya apa? Iki kok wayahe apik iki. Bapak Ibu, ketika saudara melihat film, melihat drama atau sinetron, ngerti endingnya, kira-kira jenengan mirsani napa mboten? Alah, iki kok akhirnya seperti ini loh. Endingnya seperti ini. Kira-kira jenengan tertarik apa enggak? Tuhan sudah ada loh di masa depan kita. Kenapa tidak disingkapkan? Kalau disingkapkan akan membosankan. Duh, awakmu ngadep iki bulan Maret nanti kamu akan menghadapi masalah seperti ini. Oh, setelah bulan April nanti radok tak angkat. Kamu akan dapat berkat 100 juta. Amin. Maret aku ora berdoa. Apa wong April itu 100 juta? Nanti bulan Juni kamu akan dapat 1 M. Bulan Juli kamu akan kehilangan uang 0,5 M. Dengan cara seperti ini, kira-kira biasa. Apa ada jogo-jogo? Kenapa Tuhan rahasiakan seperti itu? Tuhan mau dalam kehidupan kita, dia tahu masa depan kita. Yang dia mau adalah gini loh. Lendo, ayo melaku bareng. Nanti aku menyertai engkau dalam suka duka, sehat dan sakit, dalam puncak bukit maupun lembah kekelaman. Ojo khawatir, endingnya lumayan loh. Gusti kula mut manut dalane panjenengan. Lah, kita ngono dinyanyekne bendina sampai nangis-nangis, tapi ora percaya. Tuhan tahu, Saudara. Tapi dia tidak menyingkapkannya. Dia adalah Omega. Bahkan katakan di sana, Wahyu 21 itu Omega. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, siapa yang hafal? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku ada, engkau ada. Jaminan rumah surga lo wis ada. Ora ayem piye. Nggih. Jadi kita tahu sekarang yang menyertai kita siapa? Oh, jalur langit. Dekengane dhuwur. Ora dekengane pusat. Pusat ini. Dekengane dhuwur. Sapa sing ning dhuwur? Gusti. Dekengane Gusti ning ndi? Ning kene. Di sini ada Roh Kudus. Masih takut? Nikmati saja. Mungkin saudara diizinkan naik turun pasang surut, nikmati saja. Ketahuilah endingnya pasti happy. Katakan happy ending 2, 3. Tenan, yakin. Yeremia, ini sering bahkan oleh Bapak Gembala. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang mengenai kamu itu. Masa depan yang penuh dengan, saudara pernah baca ayatnya yang ke-10? Kamu kubebaskan 70 tahun lagi loh. Tapi ngerti yo, bar 70 tahun rancanganku tuh bagimu indah. Tuhan 70 tahun sini sinten ingkang yuswani 70. Belum ada nggih. Lahir owek sampai 70 nunggu ke nggih apa penak. Nunggu 2 jam ibadah wis bokong rasane panas. Nggih napa nggih? Piye kira-kira? Ayat sebelumnya dalam Yeremia 29. Kamu bangunan rumah, nikah. Usahakan kesejahteraan kota, tapi eling loh, kamu merdeka dari sini 70 tahun lagi loh. Wis sabar 70 tak lepas nih. Nah, janji Tuhan terhadap saudara dan saya juga seperti itu. Mungkin saat ini kita dalam keadaan kesesakan. Sebelum sampaikan firman, saya dapat WA yang sangat mengejutkan. Rodok kehilangan damai sejahtera saya tadi untuk sesaat. Budaya gitu. Saya baca WA, saya kasih tahu Papa, Pak, tagihan teko. Gak arep nyampaikan khotbah loh. Iya kira-kira.
Tuhan ngerti endingnya, amin. Kita dalam kesesakan nikmati saja. Justru dalam kesesakan ini kita merasakan kasih setia Tuhan. Yang penting kan endingnya. Saiki aku soro ya bene. Rumah tangga saudara dalam keadaan goncangan. Ora usah titik-titik cerai. Gowekting aku. Gedeng aku. Siapa sing pengen cerai? Siapa? Nyapa mbiyen kok nikah lek cerai? Nikmati saja, dalam rumah tangga itu enggak semuanya manis. Tapi ketika kita hadapi hari demi hari, kita bisa menikmatinya. Sekali lagi semuanya akan indah pada waktunya, amin. Oke. Kalau seperti itu kita tahu, kita mengenal Dia Maha Hadir, maka milikilah hidup kudus. Sekali lagi jangan berbuat dosa. Tuhan hadir di mana? Di semesta ini Tuhan ada, tidak ada satu tempat pun tidak ada Tuhan. Hormat kepadanya karena Dia ada dan selalu ada di segala tempat dan segala situasi. Jalani hidup dengan penuh syukur karena Dia ada gitu loh. Jadi enggak usah khawatir. Seperti Bartimeus mau bengok-bengok, yuk kita bengok bareng. Karena Dia ada di masa sekarang bahkan masa depan kita. Mari saudara, di akhir bagian kita bagaimana kita mengenal Dia yang menyertai. Kita jadi orang Kristen akan semakin kuat. Kita juga harus menguatkan saudara-saudara kita yang di Bandung gereja ditutup. Di Cilegon gereja ditutup. Kita doakan mereka. Kita masih lumayan, kita puji Tuhan dikasih tempat seperti ini. Kita bersyukur buat berkat yang Tuhan beri. Di luar sana ada begitu banyak orang yang belum diberkati. Karena yang menyertai kita Maha Hadir, makanya jangan takut. Jangan khawatir. Dan mari kita sambut tugas dan tanggung jawab yang Tuhan akan percayakan bagi kita dengan penuh keberanian. Dekengane sinten? Gusti Yesus. Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya di mana? Di sini. Dia ada dan selalu menyertai kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dia menyertai dan selalu ada bagi kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jika engkau percaya, kau akan rasakan hadirat-Nya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Berikan waktu beberapa saat bagi Roh Kudus yang akan berbicara kepada saudara. Dia ada di masa lalu, masa penciptaan sebelum semua ada. Bahkan dia ada di masa lalu ketika saudara dibentuk dengan tangannya, ditenun di rahim seorang ibu. Yang Tuhan tawarkan hari ini, jangan bawa beban masa lalumu. Itu hanya akan memberatkanmu dan hanya akan merepotkan, menyiksa orang-orang yang ada di sekitarmu. Serahkanlah kepada Tuhan. Dia mengeluarkan tangannya bagi engkau. Bagi yang mencari hadiratnya, yang mencari wajahnya, yang merindukan dan percaya membuka hati bagi dia. Dia ada. Apakah saudara sedang merindukan Tuhan? Merindukan pemulihan yang datang daripada Tuhan? Adakah di antara saudara yang saat ini sedang meragukan masa depan? Baik saudara sendiri, keluarga, pekerjaan, keturunan saudara. Tuhan ada di masa depan. Bangun imanmu sekarang. Buka hatimu, katakan, Tuhan, ini aku butuh Engkau. Pulihkanku Tuhan. Aku ingin rasakan kembali tinggal di hadirat-Mu. Merasakan Engkau, bertemu muka dengan Engkau. Bagi saudara yang membuka hati, yang percaya, yang merindukan Dia, angkat tangan mengatakan, ini aku Tuhan. Engkau Roh Kudus mengalirlah, pulihkanku. Sembuhkanku, bawaku lebih dekat lagi, tinggal dalamku. Ku rindukan. Ada hati yang terluka yang Tuhan tawarkan, maukah engkau sembuh? Jangan bawa beban traumamu, izinkan Tuhan membereskannya bagi engkau. Ada di antara saudara yang saat ini Roh Kudus akan katakan, mengapa engkau terlalu takut? Kamu tidak percaya. Aku menyertai engkau. Izinkan Dia menjamahmu. Hadiratnya ada dan penuh di tempat ini. Dia seperti air yang akan mengalir ke tempat yang rendah, ke tempat yang terbuka. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa izinkan hadirat-Nya kembali memeluk engkau. Tak terbatas, Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
kita berdiri bersama-sama. Buka kedua tanganmu bagi dia. Aku percaya Tuhan. Ya, aku percaya. Kuasa yang tak terbatas, Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin bukan hanya di mulut tetapi di hati. Aku yakin Engkau di sini Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang doa firman Tuhan. ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak, aku yakin Engkau hadir di sini. Aku yakin kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Engkau tidak tertutup oleh ruang dan waktu, Bapak. Engkau ada dimanapun kami berada. Rasakan lawatan kuasa Roh Kudus itu di dalam hadirat-Mu. Rasakan lawatan Roh Kudus itu di dalam setiap relung hatimu. Kalau hari ini di antara saudara ada yang merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu, ingat firman Tuhan menggambarkan jelas. Ada seorang miskin, peminta-minta di tepi jalan. Saat Tuhan Yesus lewat, dia berteriak, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin hari ini ada yang merasakan situasi yang sama. Dan saudara mau berteriak, teriaklah. Teriaklah. Tuhan ada di sini. Dia hadir di sini. Rasakan itu. Haleluya, Yesus, 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 Yesus. Siara la 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 masyere la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Siara la 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 masyara la 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 masyere la 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 la. Siara la 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 masyere. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus, 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 Yesus. Siara la 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 la, siara la 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 masere. Siara la 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 maso.
Teriaklah, panggillah, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya, Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Firman-Mu pagi hari ini jelas membawa kami, menuntun kami, bahwa menyatakan Engkau Allah yang benar-benar hidup di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus itu akan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Tergantung bagaimana sikap hati kami untuk menerima itu semuanya. Hari ini, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia Allah yang menjanjikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau telah menegur kami, mengingatkan kami, membawa dan memimpin kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, itu hidup di dalam kehidupan kami dan menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan berkat kuat kuasa kasih yang datang daripada Engkau. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami Bapa. Kami alaskannya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar telah melimpah di dalam hidup kami. Sampai pada hari ini, bahkan di akhir ibadah kami pada saat pagi ini, kami berdoa Tuhan tolong. Kami menyerahkan, mengangkat tangan kami dan kami memberkati anak-anak sekolah minggu. Mereka adalah anak-anak yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup mereka. Engkau sendiri yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka. Sehingga kami boleh melihat dan merasakan bahwa benar adanya firman Tuhan itu ya dan amin. Kami berdoa buat Bu Ayu yang sedang mengandung. Tuhan tolong memberkati kandungannya supaya dia boleh melahirkan dengan baik. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-puji nama-Mu, kami sudah memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya hari ini damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh melingkupi kami, boleh menutup bungkus kami. Kami berdoa dan kami serahkan buat jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Tangan Tuhan yang kekal, tangan Tuhan yang besar itu boleh menuntun kami, memberikan kemampuan bagi kami agar kami mampu melakukan perkara-perkara besar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka semua. Seperti Tuhan memberkati kami, kami angkat tangan dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan,
itu boleh turun, menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan bawa pulang itu dengan membawa berkat jasmani maupun rohani. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.